Baik, selamat sore para mahasiswa. Kita lanjutkan ke part yang ketiga, sesi ketiga, bicara mengenai ada 4 faktor yang dimiliki oleh bakteri, sehingga bakteri itu mampu menimbulkan penyakit atau bersifat patogenik. Pertama yang kita sampaikan tadi, banyak bakteri memiliki organ atau organel yang kita sebut dengan fimbriae atau fimbriae, ataupun ada beberapa literatur menyebutnya sebagai pili. Fimbriae atau fili tidak lain adalah struktur yang menyerupai rambut yang sangat halus yang ditemukan atau yang terdapat pada permukaan tubuh bakteri. Seperti gambar di bawah ini. Jadi dia berbeda dengan flagel, dia hanya berbentuk rambut-rambut halus, tetapi berada pada seluruh tubuh dari bakteri itu sendiri. Nah, fimbriae ini atau pili ini nantinya membantu bakteri untuk melekatkan dirinya. Karena dia berbentuk rambut-rambut, maka memudahkan bagi bakteri untuk melekat ke substrat atau tempat-tempat tertentu di bagian-bagian di dalam tubuh kita, sehingga mencegah bakteri itu hanyut oleh cairan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga inilah yang kita sebut bahwa ini salah satu faktor yang dimiliki oleh bakteri sehingga dia nantinya mampu bersifat patogenik. Yang kedua, fimbriae ini biasanya ditemukan pada sebagian besar enterobacteria, pada kelompok-kelompok bakteri, sekelompok bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, biasanya bakteri jenis ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih. Rambut-rambut fimbriae-nya nanti akan mencegah bakteri ini agar tidak hanyut dari salu air ataupun air kemih yang berjalan di kandung kemih tersebut. Seperti bisa Anda lihat pada gambar berikutnya. Yang kedua, faktor yang kedua atau organ yang kedua yang dimiliki oleh bakteri sehingga bakteri masuk ke dalam kelompok patogenik adalah flagel. Flagel tidak lain adalah struktur yang panjang yang menyerupai ekor yang nantinya membantu bakteri dalam pergerakan tubuhnya. Nah, flagel ini nantinya membantu bakteri untuk berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya ataupun tempat yang terinfeksi dan bertahan hidup pada saluran ataupun posisi-posisi tertentu di mana dia berada di dalam tubuh kita. Nah, tentunya dengan demikian, flagel ini nantinya membantu meningkatkan daya patogenisitas dari bakteri itu sendiri. Jadi kemampuan bakteri untuk masuk ke dalam tubuh kita itu nanti dibantu oleh faktor flagel ini. Ini flagelnya. Jadi flagel itu adalah semacam ekor. Jadi tidak beberapa bakteri kita temukan tidak hanya pada satu ekor saja. Mungkin ada di bagian kepalanya ada satu ekor, kemudian ada juga tumbuh ekor pada bagian-bagian tertentu di bagian tubuhnya. Yang faktor yang ketiga yaitu ada beberapa jenis bakteri memang menghasilkan racun atau toksik. Itu yang kita sebut dengan toksigenitas. Ada kemampuan dari bakteri untuk menghasilkan racun atau toksik. Bakteri dapat menghasilkan senyawa racun atau toksik yang nantinya mampu menyebabkan efek yang merugikan pada tubuh manusia ataupun host yang dimasukinya. Ada dua jenis toksik yang dihasilkan oleh bakteri itu biasanya. Ada yang kelompok endotoksin, ada yang eksotoksin. Kita lihat sedikit apa yang disebut dengan endotoksin. Endotoksin tidak lain adalah toksin pada bakteri kelompok gram negatif berupa lipopolisakarida atau LPS yang ditemukan pada membran luar dari dinding sel. LPS ini terikat pada bakteri dan nantinya dilepaskan saat mikroorganisme mengalami lisis atau terjadinya pecah sel dari mikroorganisme itu.
Bakteri-bakteri yang menghasilkan endotoksin itu antara lain adalah Salmonella, kelompok Shigella, Brucella, Neisseria, Escherichia coli, dan lain-lainnya. Ini yang masuk kelompok bakteri-bakteri yang mampu menghasilkan racun. Kelompok endotoksin. Nah, sekarang kita lihat apa kelompok yang disebut dengan racun eksotoksinnya. Ini merupakan protein toksin yang sebenarnya tidak tahan panas dan bersifat antigenik. Bersifat antigenik yang nantinya menginduksi terjadinya pembentukan antibodi. Jadi sifatnya antigenik yang merangsang tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Racun ini diekskresikan oleh bakteri-bakteri dan mikroorganisme lainnya yang nantinya dapat membuat kerusakan pada host. Salah satu contohnya adalah Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Toksin ini dapat menghancurkan sel atau mengganggu metabolisme dari sel-sel normal. Contoh tadi Mycobacterium, Corynebacterium diphtheria, Clostridium tetani yang gambar tadi, kemudian Clostridium botulinum, dan yang lainnya masuk kelompok eksotoksin. Nah, senyawa racun yang dihasilkan oleh bakteri ini biasanya dapat memicu muntah dan diare. Toksin ini sangat berbahaya sehingga dapat menyebabkan nyeri hebat, demam tinggi, serta sampai kepada kelumpuhan. Sebagian besar bakteri sebenarnya tidak berbahaya jika mereka gagal mengeluarkan toksin. Tetapi ketika toksin ini disekresikan ke dalam tubuh kita, maka racun inilah yang nanti akan bekerja, kemudian dia nantinya dicoba untuk dilawan oleh sistem imunitas masing-masing tubuh. Yang keempat, ada kemampuan atau daya invasi. Daya invasi tidak lain adalah kemampuan bakteri untuk berpenetrasi ke jaringan dalam mengatasi pertahanan tubuh manusia, kemudian berkembang biak di sana dan melakukan penyebaran atau melakukan perbanyakan dirinya di dalam tubuh host ataupun manusia. Daya invasi ini nanti dipengaruhi oleh komponen permukaan dan enzim-enzim bakteri tertentu yang nantinya membantu terjadinya penyebaran bakteri serta membuatnya resisten terhadap fagositosis. Komponen permukaan di dalam kemampuan dari invasinya itu bisa berbentuk kapsul polisakarida yang dihasilkan oleh Salmonella pneumoniae. Kemudian ada kelompok influenzae dan lain-lainnya. Kalau yang dihasilnya berupa kapsul polipeptida, itu biasanya dari kelompok Bacillus anthrax. Enzim yang dihasilkan bakteri yang nantinya membantu di dalam proses penyebarannya itu ada 3, biasanya enzim koagulase, enzim fibrinolisin, enzim hyaluronidase, dan ada beberapa enzim lainnya. Beberapa bakteri sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerang sel-sel tubuh sehingga bisa menyebabkan patogenisitas. Bakteri nantinya membuat sel-sel tubuh menjadi rusak dan hancur saat memakan isi sel tersebut. Contoh yang paling sederhana kita temui pada bakteri Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan sel-sel usus sehingga dapat menyebabkan diare yang hebat. Salah satu penyakit kronis yang disebabkan terjadinya invasi dari bakteri adalah penyakit tuberkulosis. Bakterinya tentu kita ketahui yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis yang nantinya menyerang paru-paru dan akan menghancurkan sel-sel yang ada
bagian dari sel paru-paru. Demikian saja untuk yang ketiga, sesi ketiga hari ini.